Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Kita kembali mengudara di Pertamina Mandalika International Street Circuit untuk bersama-sama memantau dari progres pengerjaan yang bisa kita pantau bersama-sama di kesempatan sore hari ini. Ya, tentunya untuk pengerjaan di Mega Project Street Circuit Mandalika ini masih terus berlangsung, terus dipercepat untuk menyelesaikan supaya kita bisa mengadakan ajang balapan MotoGP di Maret 2022 ini. Ya, buat teman-teman yang baru bergabung, saya ucapkan selamat datang buat kalian semua ya. Dan buat teman-teman yang sudah mengklik video ini, tentunya tidak lupa pula saya doakan sehat selalu. Semoga saja kita semua dipermudahkan segala urusan serta dilimpahkan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya robbal alamin. Ya, seperti yang kita ketahui untuk pengerjaan masih terus berlanjut sampai sore hari ini ya. Pasca kemarin juga kunjungan yang langsung disaksikan oleh Pak Presiden Joko Widodo untuk melihat kesiapan di sirkuit Mandalika ini. Tentunya luar biasa sekali ya. Pak Presiden RI Republik Indonesia ini ya, Pak Joko Widodo memerintahkan jajarannya untuk memastikan ajang balapan MotoGP 2022 di Mandalika akan digelar pada Maret mendatang dapat terlaksana dengan baik. Hal itu disampaikan Pak Presiden dalam rapat terbatas mengenai evaluasi persiapan pelaksanaan MotoGP Mandalika 2022 di Hotel Kuta Mandalika, Nusa Tenggara Barat. Saya ingin memastikan bahwa persiapan pelaksanaan MotoGP 2022 di Mandalika, Nusa Tenggara Barat ini betul-betul harus terlaksana dengan baik, tanpa ada isu-isu yang nggak baik yang ikut mumpung di situ, ujarnya. Kita kutip dalam satkap.com.id ya, di Jumat ini tentunya pada tanggal 14 Januari 2022 ini. Ya, MotoGP 2022 Mandalika akan digelar pada Maret ya mendatang tentunya. Namun sebelum itu para tim akan melakukan tes resmi yang dipersiapkan untuk per-season tes pada tanggal 11 sampai 13 Februari 2022 di lokasi yang sama. Ya, terkait persiapan sirkuit, Pak Jokowi memerintahkan agar pembenahan fasilitas dan infrastruktur di dalam sirkuit dapat dipercepat, seperti pembangunan Royal Box dan Paddock sebagai untuk tempat bagi para pembalap nantinya dan ofisialnya. Yang kemarin masih kelihatan agak bermasalah meskipun ini sudah dikerjakan juga sistem drainase terutama ya. Ya, untuk menampung kalau ada curah hujan yang tinggi, ujarnya. Ini juga hati-hati. Jangan nanti ada alasan karena curah hujannya ekstrim berarti nggak siap sistem drainase, ungkap Pak Presiden Joko Widodo. Pak Jokowi juga meminta jajarannya untuk memastikan kesiapan sarana dan prasarana pendukung sirkuit lainnya, mulai dari tribun, penonton ya, pengaspalan ya kembali jika diperlukan hingga pasokan listrik. Selain itu juga Pak Jokowi mengingatkan agar fasilitas penunjang gelaran internasional ini seperti penginapan baik hotel maupun homestay, rumah makan atau restoran dan souvenir ini betul-betul harus disiapkan ya dan dihitung baik-baik, ujarnya. Ya, jadi dengan kunjungan Pak Presiden kemarin tentunya untuk pengerjaan saat ini terus dipercepat guna menyelesaikan dari mega project ini terutama di area tribun maupun jalur provinsi yang kita saksikan sama-sama di depan sana terus dilakukan pemadatan, pemerataan dan tentunya akan segera dilakukan untuk pengerjaan lanjutan pengaspalan. Kita masih menunggu ini. Ya, di sini kita bisa melihat untuk area tribun sisi luar yang berada di tikungan ke-15 menuju ke-16 sampai 17 masih terus dilakukan pemadatan di area pondasi tribun maupun pembetonan sudah dilakukan di jalur untuk para penonton nantinya. Ya, seperti inilah modelnya situasi dan kondisi yang bisa kita pantau bersama-sama. Walaupun hujan terus melanda ya, tapi para pekerja terus semangat untuk menyelesaikan dari mega project ini. Ya, kunjungan terus berdatangan tentunya tidak hanya di pihak-pihak pemerintah maupun para wisatawan terus berdatangan untuk melihat proses dari persiapan untuk sirkuit Mandalika ini. Ya, di kesempatan sore hari ini kita akan bersama-sama untuk mengajak kalian melihat dari
progres pengerjaan yang sedang berlangsung di bagian sisi kanan, yaitu di bagian zona dalam untuk premium grandstand atau tribun yang saat ini masih terus difokuskan. Seperti yang kita lihat di sana, untuk pengerjaan sudah mulai dilakukan penghamparan material agregat ya, yang kita bisa melihat untuk jalur nantinya para penonton maupun pengerjaan lanjutan di bagian pondasi dasar untuk tribun itu sendiri. Ya, terlihat semakin banyak untuk alat-alat berat seperti ekskavator maupun alat grader di sini dikerahkan ya untuk melakukan pemerataan di area pondasi yang sudah ditentukan ini sepanjang menuju ke tunnel pertama. Jadi juga di depan sana kita akan sama-sama saksikan untuk pengerjaannya di sore hari ini. Dan di sini bisa kita amati bersama-sama untuk lanjutan masih terus dilakukan di sisi sebelah kanan maupun di bagian pondasinya. Nah, modelnya seperti ini ya. Jadi para pekerja terus melanjutkan untuk perakitan besi yang sudah ditentukan untuk model-model yang akan diletakkan di sini. Nah, cukup unik modelnya untuk pondasi dasar di area tribun yang berada di depan ini ya. Mantap sekali nantinya. Tentunya akan lebih indah dan lebih bagus ya, walaupun bentuk bisa dibilang bentuk portable, tetapi akan lebih mewah dan lebih megah kalau kita lihat bersama-sama dari model untuk pondasi tribun yang ada di sini. Ya, sepanjang ini ya pengerjaan sudah menunjukkan kemajuan yang cukup signifikan di tanggal 14 Januari ini kita pantau bersama-sama. Dan sini terlihat ramai sekali aktivitas pengerjaan di sore hari ini di sisi sebelah kanan ini. Nah, ini dia. Jadi modelnya seperti ini ya, setelah dilakukan untuk penempatan di area model besi-besi yang sudah ditentukan tersebut, dilakukan pengecoran secara menyeluruh di bagian besi-besinya maupun pengerjaan pengukuran di sini masih terus berlanjut menuju ke tunnel pertama, begitu juga untuk zona tengah. Ya, di kesempatan sore hari ini kita akan lihat juga untuk pengerjaan atau hasil dari land clearing yang sudah dilakukan di bagian zona tengah. Kita akan sama-sama lihat nantinya. Ya, di sini untuk bagian pondasi dasar maupun di bagian jalur untuk para penonton sudah selesai dikerjakan. Ya, modelnya seperti ini ya. Tinggal lanjutan untuk pengecoran di mana besi-besi yang sudah ditaruh di sini bisa diperhatikan bersama-sama. Nah, seperti ini modelnya ya. Nanti akan dicor supaya sama tingginya dengan jalur pejalan kaki yang ada di sini maupun pengerjaan lanjutan di sisi drainase yang akan dilanjutkan terus ya supaya semuanya aman untuk hujan ketika turun nanti. Ya, kita akan melihat juga untuk pengerjaan di sore hari ini di tribun VIP atau deluxe class ya, VIP Village yang berada di sisi kiri trek lurus. Nah, seperti inilah modelnya di sore hari ini sudah selesai dilakukan pengecoran, tinggal beberapa bagian yang kemarin kita lihat penggunaan untuk box culvert atau sistem drainase yang langsung terhubung ke bagian belakang tersebut ya, dilanjutkan untuk perakitan di bagian besi dan akan dilanjutkan pengecoran. Nah, seperti ini modelnya. Jadi para pekerja di sini terus melanjutkan untuk pengerjaan penataan di area pondasi dasar di sini. Setelah itu dilanjutkan untuk pemasangan tiang-tiang yang sedang dirakit di depan sana. Ya, di belakang ini merupakan material-material yang digunakan seperti bahan-bahan untuk pengecoran dan lain-lain ya, maupun alat berat di sini diparkir di belakang ini untuk melanjutkan pengerjaan supaya cepat selesai. Nah, di sini merupakan tempat AMP yang teman-teman mungkin sudah ketahui semuanya, sudah dilakukan pembongkaran pemindahan dan nanti akan digunakan sebagai tempat penonton juga ya, tempat fasilitas lainnya yang akan dibangun. Ya, besi-besi yang sudah dirakit ditaruh di sini maupun besi-besi yang masih belum dilakukan pemasangan terus dikumpulkan di belakang sana dan dilakukan perakitan di depan ini. Ya, seperti inilah modelnya dan situasi yang bisa kita lihat bersama-sama untuk capaian pengerjaan masih terus dikerjakan. Ya, di sini modelnya seperti itu ya untuk tiang-tiang yang ada di tribun VIP Village atau deluxe class ini. Nah, seperti ini sudah didesainkan, tentunya sudah kita bagikan di video kita sebelumnya. Nah, untuk para pekerja sudah mulai melakukan perakitan, pemasangan untuk tiang-tiang yang sudah ditentukan. Ini dia, itu teman-teman kita masih di atas ya untuk melanjutkan pengerjaan perakitan yang akan dipasang sepanjang sisi kiri menuju jenjang pertama ini. Ya, selain itu juga untuk alat krem ada dua di sini untuk membantu para pekerja yang mengangkat dari material-material yang sudah ditentukan, seperti ini bahannya dari baja ya kalau kita perhatikan. Nah, cukup kuat tentunya untuk menopang dari tribun ini sendiri yang akan dibuat 2 lantai.
yang dilengkapi dengan fasilitas yang sudah memadai dengan harga 10 jutaan. Mungkin kalian sudah beli ya, tentunya. Mantap. Dan di sini kita bisa perhatikan untuk perakitan di bagian tiangnya sudah terlihat jelas untuk hasilnya di sore hari ini. Nah, ini dia. Jadi kemarin masih belum nampak di bagian penempatan untuk rangka lantai keduanya. Sekarang sudah siap ini, sudah kita lihat bersama-sama untuk progres pengerjaannya di 1 hari saja sudah menunjukkan kemajuan. Apalagi kalau 1 bulan ke depan ya, sudah selesai untuk progres pengerjaan di bagian tribun VIP atau deluxe class yang berada di sini. Kita doakan saja semoga untuk para pekerja tetap sehat dan pengerjaan lancar, aman, terkendali. Selain itu juga mudah-mudahan hujan tidak begitu deras turun ya untuk para pekerja supaya aman dan bisa menyelesaikan pekerjaannya dengan lancar. Amin. Oke, di sini kita langsung saja menuju ke depan untuk melihat kondisi dan situasi progres pengerjaan atau situasi yang ada di bagian zona tengah. Apakah semuanya sudah rata dengan tanah ya? Karena kemarin seperti yang kita perhatikan untuk pembongkaran sudah selesai dilakukan maupun pembayaran untuk masyarakat yang masih tinggal di sana. Kita akan sama-sama saksikan untuk situasi dan kondisinya di sore hari ini. Ya, selain itu juga untuk pengerjaan di penempatan untuk tire barrier. Seperti yang kita ketahui untuk tim road grip sudah melanjutkan untuk persiapan lanjutan pemasangan di tempat-tempat yang disiapkan tentunya. Air fan juga nantinya kita akan bagikan buat kalian semua untuk progres dari pemasangan. Karena ini MotoGP tentunya akan dilakukan untuk persiapan pengamanan lebih baik kembali. Karena kecepatan cukup tinggi sekali ya. Ya, di sini kita berada di zona tengah seperti yang kita lihat bersama-sama untuk rumah-rumah warga masyarakat yang tinggal di tengah ini atau dusun Bonot ini sudah pindah secara menyeluruh. Walaupun ada beberapa rumah yang masih tinggal di sana tentunya akan diratakan secara menyeluruh karena saat ini mereka masih melakukan pemindahan untuk barang-barang yang akan dipindahkan ke tempat yang sudah mereka siapkan. Nah, ini untuk truk-truk juga sudah menunggu untuk membantu mengangkat dari material-material untuk rumah-rumah warga masyarakat yang masih tinggal di tengah tersebut untuk dipindahkan ke lokasi yang sudah mereka siapkan. Ya, di bagian sebelah depan ini atau dari sebelah kanan tikungan ke 5, 6, 7 sampai ke tunnel kedua, seperti yang kita perhatikan bersama-sama di sini sudah rata semuanya dan saat ini alat-alat berat terus melakukan pemerataan di sini ya, alat ekskavator maupun sebagainya terus dikerahkan untuk melakukan pemerataan di bagian tengah tersebut supaya semuanya mudah nanti untuk ditata. Karena di sini seperti yang kita bagikan di video kita sebelumnya seringkali kita bahas ya, akan dibangun fasilitas penunjang lainnya untuk persiapan di MotoGP selanjutnya. Karena nanti akan ditata dengan sedemikian rupa untuk persiapan-persiapan supaya lebih indah, lebih siap dan lebih cantik untuk mega project Street Circuit Mandalika ini. Oke, di sini kita lanjut untuk melihat di Bukit 360 ya untuk progres capaian pengerjaan yang terus dilakukan juga, yaitu pembuatan di bagian jalur yang bisa kita perhatikan di sini sudah dilakukan pemadatan dan penghamparan ya untuk material agregat atau bisa dibilang ini adalah pisansa base yang sudah dilakukan sampai ke atas Bukit 360 ini. Ya, buat teman-teman semuanya, di Bukit 360 ini akan dibangun untuk jenis observation deck ya, seperti di tikungan pertama. Ya, mungkin kalian sudah tahu semuanya, kemarin kita sempat bagikan juga untuk video kita sebelumnya. Dan di sini nanti akan menjadi salah satu tempat yang sangat unik sekali, sangat indah sekali kalau kita lihat bersama-sama karena bukit ini langsung menghadap ke Pantai Serenting, Pantai Seger dan Pantai Tanjung An. Luar biasa ya. Ya, di sini untuk pondasi yang akan dilakukan persiapan pengerjaan sudah dilakukan penggalian
Seperti ini modelnya di posisi sebelah kanan yang langsung berhadapan ke tikungan ke-10 menuju ke-11. Di sini akan dibangun untuk blok A, bisa dibilang seperti itu ya. Dan blok B seperti yang ada di sini sudah dilakukan untuk penempatan atau pembuatan patok. Nantinya akan digali juga seperti di bagian posisi depan tersebut. Maupun di bagian depan sana nanti akan menghadap ke tikungan ke-9, 10 akan dibangun juga untuk observation deck tersebut atau bisa dibilang VIP class ya. Nah, nantinya akan dipergunakan untuk para pejabat maupun para sultan ya, tentunya akan bisa membeli tiket tersebut. Maupun kita semua juga tidak masalah kalau kita mau beli tiket di sana, nantinya kita bisa membookingnya tentunya. Nanti kita akan sama-sama saksikan modelnya seperti apa ya untuk situasi pengerjaan maupun untuk desainnya. Ya, sempat kita lihat untuk desainnya, modelnya ada lantai 2 juga nanti di sana dan dilengkapi dengan fasilitas yang sudah memadai, tentunya akan sangat mantap sekali untuk kita bersama-sama bisa nonton. Dan di sini kita kembali ke tikungan ke-13 menuju ke-14 dan seterusnya seperti yang kita lihat bersama-sama untuk aktivitas pengerjaan di tikungan ke-13 sisi sebelah kanan masih belum dimulai untuk area tribun. Kita masih menunggu ya, saat ini masih berfokus di bagian sisi kanan maupun di zona jalur provinsi yang masih terus dikerjakan. Kita akan sama-sama lihat nanti untuk jalur provinsi maupun rumah-rumah warga masyarakat yang terus dibenahi, yang kemarin sudah mendapatkan dana ya, kurang lebih dari 35 jutaan atau lebih ya untuk satu per kepala keluarga untuk mendapatkan dari dana tersebut dari PUPR ya, untuk melakukan persiapan menyambut ajang balapan MotoGP tersebut, yaitu rumah-rumah dibenahi ya sebanyak kurang lebih dari 100-an lebih dari sepanjang depan provinsi sirkuit Mandalika menuju ke Bundaran Sungguh. Nah, nanti untuk rumah-rumah tersebut tentunya akan lebih indah, lebih siap supaya untuk sirkuit ini akan terlihat lebih mantap ya, tidak hanya di bagian infrastruktur maupun di bagian masyarakatnya terus ditata. Jadi untuk UMKM pun kemarin Pak Jokowi langsung melihat kondisi situasi di Bazar Mandalika ya, untuk masyarakat yang tinggal di sana, maksud kita yang berjualan dari souvenir dan sebagainya akan diperhatikan juga. Jadi di segala sektor untuk persiapan terus dikerjakan untuk menyelesaikan dari mega project ini. Oke, di sini kita lanjut untuk melihat kondisi dan situasi di jalur provinsi yang saat ini masih terus dilakukan pengerjaan lanjutan seperti yang kita perhatikan bersama-sama di area parkir juga, maupun untuk sistem drainase yang sempat disinggung oleh Pak Presiden Joko Widodo ya, harus benar-benar siap. Ya, tidak ada alasan mau hujan ekstrim atau bagaimana, harus benar-benar siap untuk menyambut ajang balapan MotoGP seperti yang kita kutip tadi. Ya, untuk jalur provinsi yang ada di sini terus dilakukan pelebaran di sisi depan ini seperti yang kita lihat di sana, untuk pengecoran di dinding juga untuk sisi sebelah utaranya masih terus berlanjut atau sebelah barat ya kalau kita dari sirkuit Mandalika, maupun untuk pembongkaran di musola akan dimulai, tetapi saat ini masih mediasi tentunya untuk persiapan lanjutan. Kita belum tahu permasalahannya apa ya, tapi tentunya untuk musola akan diganti dan sudah disiapkan lokasi yang ditentukan untuk kelancaran dari pembuatan untuk jalur provinsi ini sendiri. Ya, di sini kita berada di rumah-rumah warga yang kita bilang tadi untuk pembenahan, perbaikan. Nah, ini yang sudah selesai ya. Ada beberapa rumah ini maupun di bagian sisi kanan yang ada di sini masih terus dilanjutkan untuk pengerjaan sepanjang menuju ke Bundaran Sungguh. Nah, ini merupakan jalur provinsi yang akan dibangun nantinya, maupun pengerjaan di area parkir di sana masih terus dilakukan sampai saat ini. Ya, mungkin sampai di sini saja perjumpaan kita di kesempatan sore hari ini. Kita sudah pantau bersama-sama untuk melihat dari progres capaian pengerjaan di sore hari ini ya. Kita bisa melihat tadi untuk pengerjaan di bagian zona dalam juga masih terus dilanjutkan, maupun di area sistem drainase. Nah, di sini ya sudah dilakukan pengerjaan, sedikit lagi akan tersambung untuk jaluran irigasi yang ada di sini menuju ke luar sirkuit. Untuk itu, apabila narasi yang saya sampaikan kurang pas, mohon koreksinya nanti. Dan apabila kalian menyukai video ini, bisa dibantu channel ini dengan cara like dan subscribe. Akhir kata, saya Joni Ahmad mengucapkan matur tampiasi. Sampai di sini saja ya. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.